Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivial, NIM 1931041194, kelas PJKRE, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan motorik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat perkembangan motorik anak. Perkembangan motorik merupakan proses keterampilan dan pola gerakan yang dilakukan anak. Misalnya, dalam kemampuan motorik kasar, anak belajar menggerakkan ke seluruh atau sebagian besar anggota tubuh. Sedangkan dalam mempelajari kemampuan motorik halus, anak belajar ketetapan organisasi tangan dan mata. Perkembangan motorik adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Pada dasarnya, perkembangan ini berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otot anak, sehingga setiap gerakan sesederhana apapun adalah merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dari sistem dalam tubuh yang dikontrol oleh otak. Dan patut diingat, perkembangan setiap anak tidak bisa sama, tergantung proses kematangan masing-masing anak. Hal ini menjadi penting diperhatikan agar segala keterlambatan atau gangguan pada kemampuan motorik bisa segera terdeteksi dan dikoreksi. Keterlambatan yang tidak diperhatikan bisa saja berpengaruh ke perkembangan motorik kasar dan halus lainnya. Hakikat perkembangan motorik anak. Masa 5 tahun. Pertama, pertumbuhan dan perkembangan anak sering disebut sebagai masa kemasan karena pada masa itu keadaan fisik maupun segala kemampuan anak sedang berkembang cepat. Salah satu kemampuan pada anak TK yang berkembang dengan pesat adalah kemampuan fisik atau motoriknya. Proses tumbuh kembang kemampuan motorik anak berhubungan dengan proses tumbuh kemampuan gerak anak. Perkembangan kemampuan motorik anak dapat terlihat secara jelas melalui berbagai gerakan dan permainan yang dapat mereka lakukan. Proses tumbuh kembang kemampuan motorik anak berhubungan dengan proses tumbuh kembang kemampuan gerak anak. Perkembangan kemampuan motorik anak akan dapat terlihat secara jelas melalui berbagai gerakan dan permainan yang dapat dilakukan. Oleh sebab itu, peningkatan keterampilan fisik anak juga berhubungan erat dengan kegiatan bermain, yang merupakan aktivitas utama anak usia TK. Semakin kuat dan keterampilannya gerak seorang anak, membuat anak senang bermain dan tak lelah untuk menggerakkan seluruh anggota tubuhnya. Saat bermain, pergerakan anggota tubuh anak saat bermain mempunyai banyak manfaat untuk pertumbuhan aspek-aspek kemampuan anak lainnya, seperti aspek perkembangan kognitif dan aspek perkembangan sosial emosional anak. Selain itu, meningkatkan keterampilan gerak dan fisik anak akan berperan penting untuk menjaga kesehatan tubuh anak. Perkembangan motorik anak TK. Motorik adalah semua gerakan yang mungkin dapat dilakukan oleh seluruh tubuh. Sedangkan perkembangan motorik dapat disebut sebagai perkembangan dari unsur kematangan
dan pengendalian gerak tubuh. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Motorik halus adalah gerakan yang dilakukan oleh bagian-bagian tubuh tertentu dan hanya melibatkan sebagian kecil otot tubuh. Gerakan ini tidak memerlukan tenaga, tapi adanya koordinasi antara mata dan tangan. Gerak motorik halus merupakan hasil latihan dan belajar dengan memperhatikan kematangan fungsi organ motoriknya. Keterampilan motorik. Perkembangan motorik ini erat kaitannya dengan perkembangan pusat motorik di otak. Keterampilan motorik berkembang sejalan dengan kematangan syaraf dan otot. Oleh sebab itu, setiap gerakan yang dilakukan anak, sesederhana apapun, sebenarnya merupakan hasil pola interaksi yang kompleksi berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol otak. Aktivitas anak terjadi di bawah kontrol otak secara simultan dan berkesinambungan. Otak terus mengolah informasi yang ia terima. Bersamaan dengan itu, otak bersama jaringan syaraf yang membentuk sistem syaraf pusat yang mencakup 5 pusat kontrol akan mendetekkan setiap gerak anak. Dalam kaitannya dengan perkembangan motorik anak, perkembangan motorik berhubungan dengan perkembangan kemampuan gerak anak. Gerak merupakan unsur utama dalam perkembangan motorik anak. Sadari kecil anak harus diberikan berbagai kegiatan fisik yang bervariasi yang memungkinkan mereka untuk bergerak. Jika seorang anak berhasil melakukan suatu aktivitas fisik atau gerakan, maka selanjutnya ia mau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut kembali. Namun, sedari kecil seorang anak perlu dibiarkan menemukan sendiri kegiatan atau aktivitas fisik yang sesuai dan cocok dengan kemampuannya. Peran kemampuan motorik untuk perkembangan sosial dan emosional anak. Seorang anak yang mempunyai kemampuan motorik yang baik akan mempunyai rasa percaya diri yang besar. Lingkungan teman-temannya pun akan menerima anak yang memiliki kemampuan motorik atau gerak lebih baik. Sedangkan anak yang memiliki kemampuan gerak tertentu akan kurang diterima teman-temannya. Penerimaan teman-teman yang lingkungannya akan menyebabkan anak mempunyai rasa percaya diri yang baik. Peran kemampuan motorik untuk kognitif anak. Bermain akan meningkatkan aktivitas fisik anak. Menurut Maxim tahun 1993 menyatakan bahwa aktivitas fisik akan meningkatkan pula rasa keingintahuan anak dan membuat anak-anak akan memperhatikan benda-benda, menangkapnya, mencobanya, melemparkannya, atau menjatuhkannya, mengambil, mengocok-ngocok, dan meletakkan kembali benda-benda ke dalam tempatnya. Adanya kemampuan atau keterampilan motorik anak juga akan menyembuhkan kreativitas dan imajinasi anak yang merupakan bagian dari perkembangan mental anak. Dengan demikian, sering pula para ahli menekankan bahwa
kegiatan fisik, dan juga keterampilan fisik anak akan dapat meningkatkan kemampuan intelektual anak. Belahan otak kiri akan mengatur cara berpikir logis dan rasional, menganalisis, bicara, serta berorientasi pada waktu dan hal-hal terperinci. Sedangkan belahan otak kanan berperan mengatur hal-hal yang intuitif, bermusik, menari, dan kreativitas. Gerakan motorik kasar anak usia TK. Perkembangan motorik anak terbagi menjadi dua bagian, yaitu gerakan motorik kasar dan motorik kasar dengan motorik halus. Gerakan motorik kasar terbentuk saat anak mulai memiliki koordinasi sebagian besar bagian tubuh anak. Oleh karena itu, biasanya memerlukan tenaga karena dilakukan oleh otot-otot yang lebih besar. Pengembangannya, gerakan motorik kasar juga memerlukan koordinasi kelompok otot-otot anak yang tertentu yang dapat membuat mereka dapat meloncat, memanjat, berlari, menaiki sepeda roda 3, serta berdiri dengan satu kaki. Untuk merancang motorik kasar, menurut hadis 2003, dapat dilakukan dengan melatih anak untuk meloncat, memanjat, memeras, bersiul, membuka ekspresi muka senang, sedih, gembira, berlari, berjinjit, berdiri di atas satu kaki, berjalan di tiang, dan sebagainya. Gerakan motorik kasar melibatkan aktivitas otot tangan, kaki, dan seluruh tubuh anak. Gerakan ini mengandalkan kematangan dalam koordinasi. Untuk melatih motorik kasar anak dapat dilakukan misalnya dengan melatih anak berdiri di atas satu kaki. Dalam perkembangannya, motorik kasar berkembang lebih dahulu daripada motorik halus. Hal ini dapat terlihat saat anak sudah dapat menggunakan otot-otot kakinya untuk berjalan sebelum ia dapat mengontrol tangan dan jari-jari untuk menggunting dan meronce. Tahap-tahap perkembangan motorik anak usia dini. Yang pertama yaitu tahap kognitif, di mana pada tahap kognitif anak berusaha memahami keterampilan motorik serta apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan satu gerakan tertentu. Kedua, tahap asosiatif. Pada tahap asosiatif, anak banyak belajar cara coba-coba kemudian meralat otak pada penampilan atau gerakan koreksi agar tidak melakukan kesalahan kembali di mana mendatang. Ketiga, tahap autonomous. Pada tahap ini, gerakan yang ditampilkan anak merupakan respon lebih efisien dengan sedih kesalahan. Anak sudah menampilkan gerakan secara otonomis. Pentingnya meningkatkan perkembangan motorik anak usia dini. Pertumbuhan fisik anak diharapkan dapat terjadi secara optimal karena secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku sehari-hari. Secara langsung,
pertumbuhan fisik, anak akan menemukan keterampilan dalam bergerak. Secara tidak langsung, pertumbuhan dan perkembangan kemampuan fisik motorik akan mempengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri dari orang lain. Prinsip perkembangan motorik anak usia dini. Ada 5 prinsip utama perkembangan motorik menurut Malina dan Bochar tahun 1991. Yang pertama, kematangan. Kemampuan anak melakukan gerakan motorik sangat ditentukan oleh kematangan syaraf yang mengatur gerak tersebut. Kedua, urutan. Urutan mencakup 2 poin, yaitu urutan pertama disebut perbedaan yang mencakup perkembangan secara perlahan dari gerakan motorik kasar yang belum terarah ke gerakannya yang lebih terarah sesuai dengan fungsi gerakan motorik. Kedua, urutan kedua adalah keterpaduan, yaitu kemampuan dalam menggabungkan motorik yang saling berlawanan dalam koordinasi gerak yang baik. Ketiga, motivasi. Kematangan motorik memotivasi anak untuk melakukan aktivitas motorik dalam lingkup yang luas. Motivasi yang datang dari dalam diri anak perlu didukung dengan motivasi yang datang dari luar. Keempat, pengalaman. Latihan dan pendidikan gerak pada anak usia dini lebih ditunjukkan bagi penggayaan gerak. Pemberian pengalaman yang membangkitkan rasa senang dalam suasana riang gembira anak. Terakhir, praktik. Beberapa kebutuhan anak usia dini yang berkaitan dengan pengembangan motoriknya perlu dipraktikkan anak dengan bimbingan guru. Gerakan motorik halus anak usia TK. Gerakan motorik halus apabila gerakan hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil, seperti keterampilan menggunakan jari jemari, tangan, dan gerakan pergelangan tangan yang tepat. Gerakan motorik halus yang terlibat saat usia TK antara lain adalah anak mulai dapat menyikat gigi, menyisir, membuka dan menutup resleting, memakai sepatu sendiri, mengancing pakaian, serta makan sendiri dengan menggunakan sendok dan garpu. Dalam melakukan gerakan motorik halus, anak juga memerlukan dukungan fisik lain serta kematangan mental, misalnya keterampilan membuat gambar. Gerakan motorik halus anak sudah mulai berkembang pesat di usia kira-kira 3 tahun. Namun, saat anak berusia 4 tahun, ia sudah dapat memegang pensil warna atau krayon untuk menggambar. Perbedaan jenis kelamin berpengaruh pada perkembangan motorik anak TK. Anak perempuan lebih sering melatih keterampilannya yang membutuhkan keseimbangan tubuh, seperti permainan melompat tali atau skipping, atau melompat-lompat dengan bola besar atau hopping. Sedangkan anak laki-laki lebih senang melatih keterampilan melempar, menangkap,
dan menendang bola atau berperilaku yang mementingkan kecepatan dan kekuatan. Ada beberapa kegiatan yang dapat mengembangkan gerakan motorik anak. Misalnya, aktivitas berjalan di atas papan, olahraga atau melompat tali, berenang, sepak bola, bermain bulu tangkis, senam, bersepeda, menari, atau bermain. Peran guru dalam mengembangkan motorik anak TK. Dalam mengembangkan berbagai kemampuan dasar anak TK, peran guru sangatlah penting dalam merencanakan kegiatan fisik atau motorik. Seorang guru membuktikan latar belakang yang kuat untuk memilih kegiatan fisik atau motorik yang bermakna dan sesuai bagi anak didiknya. Guru juga perlu menentukan tingkat keberhasilan yang sesuai dengan kemampuan anaknya. Guru perlu mempelajari tingkat kemampuan anak didiknya sehingga dapat menentukan jenis kegiatan dan ukuran keberhasilan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Guru mempunyai peran yang penting dalam pengembangan fisik motorik anak yang dapat dilakukan melalui bermain. Di sekolah, gurulah yang menentukan apa aktivitas fisik atau olahraga yang dapat dilakukan anak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Guru juga berperan dalam menumbuhkan minat anak terhadap berbagai kegiatan motorik anak, seperti jenis olahraga, menggambar, melipat kertas, dan lain-lain. Peran gurulah yang dapat mengarahkan dan menumbuhkan minat anak-anak mengikuti semua kegiatan fisik motorik tersebut dengan tujuan agar gerakan motorik kasar dan halus anak dapat berkembang dengan baik. Guru dapat membantu mengembangkan minat dan rasa percaya diri anak dan perasaan mampu melakukan berbagai kegiatan fisik motorik yang sesuai dengan untuk anak TK. Pengembangan motorik anak yang baik akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan otot-otot anak. Perkembangan kekuatan otot tersebut diimbangi dengan perkembangan dalam mengkoordinasikan gerakan antara otot yang satu dengan otot yang lain. Apabila gerakan motorik kasar anak dapat berkembang dengan baik, maka keterampilan motorik halus yang telah dimiliki anak juga meningkat. Guru perlu menentukan tujuan yang akan dicapai. Guru perlu menentukan gerak dan keterampilan yang dikuasai anak melalui pelaksanaan beberapa kegiatan dan keterampilan. Guru juga perlu menentukan apa dan bagaimana cara menilai hasil belajar anak serta melaporkan hasilnya kepada orang tua anak didik. Guru juga bertanggung jawab dalam membantu mengembangkan keterampilan motorik anak TK dengan cara merencanakan dan mengatur secara baik lingkungan belajar
dan proses belajar anak untuk mencapai tujuan pengembangan motorik anak TK. Untuk meningkatkan gerakan motorik anak, maka yang dapat dilakukan guru adalah yang pertama itu menyediakan peralatan atau lingkungan yang memungkinkan untuk melatih keterampilan motoriknya. Kedua, memperlakukan anak dengan sama. Ketiga, memperkenalkan berbagai jenis keterampilan motorik. Keempat, meningkatkan kesabaran guru karena setiap anak memiliki jangka waktu sendiri dalam menguasai suatu keterampilan. Kelima, aktivitas fisik yang diberikan ke anak harus bervariasi. Keenam, berilah anak-anak aktivitas fisik yang memungkinkan anak menikmati dan dapat mencapai kemampuan yang diharapkan sesuai perkembangannya. 7. Saat melakukan aktivitas fisik yang menempatkan anak bersama beberapa anak lain. Tujuan perkembangan motorik anak TK. Dalam standar kompetensi kurikulum TK tercantum bahwa tujuan pendidikan di taman kanak-kanak adalah membantu mengembangkan berbagai potensi anak baik fisikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional, kognitif, bahasa, fisik, motorik, kemandirian, dan seni untuk memasuki pendidikan dasar. Untuk pengembangan kemampuan dasar, anak terlihat dari kemampuan fisik atau motoriknya, maka guru-guru TK akan membantu meningkatkan keterampilan fisik atau motorik anak dalam hal memperkenalkan dan melatih gerakan motorik kasar dan halus anak, meningkatkan kemampuan mengelola, mengontrol gerakan tubuh dan koordinasi, serta meningkatkan keterampilan tubuh dan cara hidup sehat sehingga dapat menunjang pertumbuhan jasmani yang kuat dan keterampilan. Sedangkan kompetensi dasar motorik anak TK yang diharapkan dapat dikembangkan guru saat anak memasuki lembaga persekolahan atau TK adalah anak mampu yang pertama mampu melakukan aktivitas fisik secara terkoordinasi dalam rangka kelenturan dan kesiapan untuk menulis, keseimbangan, kelincahan, dan melatih keberanian. Kedua, mampu mengekspresikan diri dan berkreasi dengan berbagai gagasan dan imajinasi dan menggunakan berbagai media atau bahan menjadi suatu karya seni. Untuk mengembangkan kemampuan motorik anak TK, guru dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran. Metode pengembangan motorik anak TK. Metode merupakan bagian dari strategi kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, metode dipilih guru berdasarkan strategis kegiatan yang sudah dipilih dan ditentukan. Metode juga merupakan cara untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Setiap guru akan menggunakan metode sesuai dengan gaya melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Namun, harus diingat bahwa pendidikan di TK mempunyai ciri khas sendiri. Oleh karena itu,
ada metode-metode yang lebih sesuai dengan untuk digunakan di TK dibandingkan metode-metode lainnya. Misalnya, guru TK jarang sekali menggunakan metode ceramah di kelasnya. Pemilihan metode juga ditentukan oleh karakteristik tujuan kegiatan dan karakteristik anak yang akan diajar. Karakteristik tujuan kegiatan pengembangan motorik anak TK adalah untuk mengembangkan kemampuan motorik anak, melatih anak gerakan-gerakan kasar dan halus, meningkatkan kemampuan mengelola, mengontrol gerakan tubuh dan koordinasi, serta meningkatkan keterampilan tubuh dan cara hidup sehat. Untuk mengembangkan kemampuan motorik anak, guru dapat menetapkan metode-metode yang menjamin anak tidak mengalami cedera. Oleh karena itu, guru perlu menciptakan lingkungan yang aman dan menentang. Bahan dan alat dipergunakan dalam keadaan baik, serta tidak menimbulkan rasa takut dan cemas dalam menggunakan metode. Metode yang digunakan adalah metode kegiatan yang dapat memacu semua kegiatan motorik yang perlu dikembangkan anak. Seperti untuk kegiatan motorik halus, anak dapat diberikan aktivitas seperti menggambar, melipat, membentuk, meronceng, dan sebagainya. Untuk menerapkan beberapa metode yang sesuai untuk pengembangan motorik anak, guru perlu menentukan dan merancang sebagai berikut, yaitu tujuan kegiatan, tema atau topik kegiatan, metode, tempat kegiatan, peralatan, dan bahan yang akan digambar. Urutan langkah-langkah kegiatan apa saja yang nanti akan dilaksanakan guru dan anak didiknya. Selanjutnya, guru perlu melaksanakan kegiatan yang meliputi, yaitu kegiatan atau pembukaan atau awal, kegiatan inti, kegiatan penutup. Terakhir, guru perlu menentukan evaluasi hasil belajar anak dengan menentukan dan mengembangkan bentuk evaluasi untuk melihat kemampuan anak. Ada beberapa metode pembelajaran yang sesuai untuk mengembangkan motorik anak. Misalnya metode bermain, karya wisata, demonstrasi, proyek, atau pemberian tugas. Pemilihan suatu metode pembelajaran ditentukan oleh tujuan yang dicapai anak, sedangkan metode merupakan cara untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Untuk mengembangkan motorik anak, guru dapat menerapkan metode yang akan menjamin anak yang tidak mengalami cedera yang menyesuaikan dengan karakteristik anak TK. Hal-hal yang perlu dilakukan guru dalam pemeliharaan metode untuk meningkatkan motorik anak TK adalah menciptakan lingkungan yang aman dan kegiatan menentang, menyediakan tempat, bahan, dan
yang dipergunakan dalam keadaan baik, serta membimbing anak mengikuti kegiatan tanpa menimbulkan rasa takut dan cemas dalam menggunakannya. Untuk memilih metode pembelajaran yang sesuai tujuan pengembangan motorik anak, selain itu, metode yang akan dipilih harus memungkinkan anak bergerak dan bermain, karena gerak atau unsur utama pengembang motorik anak. Manfaat berkembangnya motorik halus berkaitan dengan yang pertama, cara anak mengolah pikiran sesuai usianya secara sistematis dalam permainan menyusun puzzle, menata mainan, bersabar membangun balok, mencetak bentuk dengan pasir. Kedua, kemampuan life skill seperti memegang sendok, makan sendiri, melepas dan memakai kaos kaki dan sepatu sendiri, menutup pintu tanpa dibanting, mengaduk minuman dan menuang minuman. Ketiga, kegiatan anak di sekolah mampu memegang gunting, menggunting sesuai instruksi, mewarnai dengan sabar, meronce benda kecil, menebali garis putus-putus, dan menyelesaikan instruksi sederhana dengan baik. Manfaat berkembangnya motorik kasar berkaitan dengan yang pertama, permainan mengelola fisik secara keseluruhan berjalan pada balok keseimbangan dengan baik, bermain bola, lari, permainan halang rintang pada playground outdoor secara umum seperti spiderweb, meneliti terowongan, dan naik tangga keseimbangan. Kedua, life skill sederhana anak-anak seperti mampu bersepeda dengan roda bantu dan bertahap sesuai usianya. Ketiga, prasekolah seperti bermain bola dengan melempar, ditangkap, menendang, meloncat ke atas atau ke benda, koordinasi sosial dengan teman, dan bekerja sama. Pengembangan motorik kasar TK bertujuan untuk memperkenalkan dan melatih motorik kasar TK bertujuan untuk memperkenalkan dan melatih gerakan kasar, meningkatkan kemampuan mengelola, mengontrol gerakan tubuh dan koordinasi, serta meningkatkan keterampilan tubuh dan cara hidup sehat, sehingga dapat menunjang pertumbuhan jasmani yang sehat, kuat, dan terampil. Adapun manfaat bermain bagi perkembangan motorik anak, tak hanya untuk perkembangan fisiknya, namun juga memberi stimulus pada otak dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang begitu cepat. Ada banyak definisi beberapa tentang bermain bagi anak-anak, namun intinya bermain adalah kegiatan sukarela, menyenangkan, dan terjadi secara spontan. Saat bermain, anak biasanya mencoba bereksperimen, belajar mengambil risiko, dan melakukan interaksi dekat dengan teman bermainnya. Jadi, bermain tidak sekedar menyenangkan, namun juga berguna bagi anak. Beberapa manfaat bermain bagi anak-anak diantaranya. Yang pertama,
memberi stimulus berbicara lewat bermain. Bayi dan anak-anak belajar untuk menguasai bahasa dan berbicara. Tahapan ini adalah awal untuk belajar lebih banyak lagi hal lainnya. Lewat bermain, anak-anak mengenal kosakata baru dan belajar bagaimana berkomunikasi dengan temannya. Kedua, baik untuk fungsi kognitif dan eksekutif. Lewat bermain, anak juga bisa mengendalikan rentang fokus, emosi, fleksibel, kognitif, dan juga daya ingat. Di sisi lain, anak yang jarang bermain ternyata beresiko kesulitan menjaga fokus dalam rentang waktu lebih lama. Ketiga, belajar memecahkan masalah saat bermain. Ada kalanya anak menghadapi kesulitan. Di saat itulah anak terlatih untuk memecahkan masalah dan mencari solusi untuk situasi yang dihadapi. Bahkan, anak bisa terlatih untuk berdiskusi hingga berdebat dengan temannya terkait solusi sebuah masalah. Keempat, baik untuk kesehatan fisik, aktivitas fisik bermain juga memberikan anak bisa melatih motorik halus dan kasar. Selain itu, bermain juga mengurangi resiko anak-anak merasa stres, depresi, obesitas, atau lesu. Kepercayaan dari anak juga bisa meningkatkan dengan bermain bersama teman sebawanya. Kelima, membangun kecerdasan sosial emosional. Bermain juga membantu anak berinteraksi dengan baik bersama teman-temannya. Tak hanya itu, mereka juga mengasah kemampuan sosial dan emosional ketika menghadapi teman baru atau situasi yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Keenam, menemukan minat atau manfaat bermain juga bisa membantu orang tua mengenali apa yang menjadi minat mereka. Apakah anak lebih suka bermain yang mengandalkan motorik kasar atau halus? Selain itu, anak juga bebas berimajinasi saat sedang bermain. Berdasarkan acuan di atas, penulisan menyimpulkan bahwa tujuan perkembangan motorik halus adalah saat anak mengembangkan kemampuan motorik halusnya, diharapkan anak dapat menyesuaikan lingkungan sosial dengan baik serta menyediakan kesempatan untuk mempelajari keterampilan sosial karena setiap perkembangan tidak terpisah satu sama lain. Meningkatkan keterampilan motorik halus anak kelompok B agar mampu mengembangkan keterampilan motorik halus, khususnya koordinasi mata dan tangan secara optimal. Dan semakin banyak anak melakukan sendirinya suatu kegiatan, maka semakin besar juga kepercayaan dirinya. Baik, kesimpulan dari materi yang tadi saya jelaskan, dapat diambil kesimpulan bahwa perkembangan motorik merupakan suatu proses memperoleh keterampilan dan pola gerakan yang dilakukan anak. Proses tumbuh kembang kemampuan motorik anak berhubungan dengan proses tumbuh kembang kemampuan gerak anak.
Perkembangan kemampuan motorik anak akan dapat terlihat secara jelas melalui berbagai gerakan dan permainan yang dapat mereka lakukan. Anak-anak ini dikatakan kurang beraktivitas karena mereka masih kurang lincah dan berkoordinasikan gerakan pada saat senam. Sebagian anak lincah dalam melakukan gerakan pada saat senam dan melakukan gerakan dengan baik sesuai gerakan-gerakan yang dicontohkan oleh guru, dan sebagian lagi yang belum lincah melakukan senam hal tersebut dikarenakan anak tidak mau melakukan gerakan senam, tetapi anak yang mempunyai sifat pemalas dan tidak mau bergerak pada latihan senam. Baik, itulah hasil materi dari hakikat perkembangan motorik anak. Sekian dan terima kasih.